kegiatan praktikum coaching kedua. Setelah itu mungkin ada tanggapan, nanti kita gabung sekalian. Kalau masih ada waktu, mungkin kita gabung nanti untuk pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan atau refleksi yang lain. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Pak Ibu Dian sama Pak Agus untuk melaksanakan kegiatan coaching, praktik coaching ini. Saya persilahkan. Ya, baik Pak Agus. Ya. Jadi saya coachingnya di sini ya. Iya, Oke, Pak. saya mulai saja. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dian. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk saya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Agus. Ada apa ya Pak Agus? Saya lihat sepertinya Pak Agus agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Agus? Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya ini mengganggu waktunya Ibu ini. Tidak apa-apa Pak. Jadi begini Bu, saya mau sedikit curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa atau bersedia membantu saya? Ya, dengan senang hati Pak Agus. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Jadi begini, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi hari ini Bu. Masalahnya apa Pak Agus? Coba Pak Agus ceritakan apa yang sedang Pak Agus rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Jadi Bu Dian ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Pak Agus? Lalu apa yang membuat Pak Agus mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Pak Agus? Jadi pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu Dian. Proses mengajar yang bagaimana Pak Agus? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak? Jadi waktu itu beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Agus dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan hal seperti itu, beliau tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak Agus. Nah, kalau begitu saya tanya dulu nih. Selama ini apa yang Pak Agus lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan yang ada di perpustakaan. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, yang bersumber bisa dari YouTube, dari media sosial, itu Bu. Lalu mengapa Pak Agus tidak menggunakan buku teks? Ya, jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga lebih termotivasi dan mengacu pada kurikulum Bu. Oh, sebenarnya sudah bagus Pak Agus
Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Agus mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda, Pak. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Ya, betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang kurang maksimal kalau saya mengajar di kelas. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Agus menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Pak Agus bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah selalu kepikiran dengan masalah-masalah ini, akibatnya pekerjaan yang lain terbengkalai Bu. Lalu Pak Agus, apa yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman selama ini? Jadi sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ya Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Bu. Saya takutnya nanti ini akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Oh, begitu. Nah, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Agus tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Agus memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya sih Bu. Kira-kira saya Kalau menurut saya Pak Agus, untuk masalah ini Pak Agus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, tidak usah ditutup-tutupi Pak. Dan pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. ya mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan yang disampaikan hal-hal yang positif yang menambah semangat saya dalam mengajar Bu Dian. Iya Bu, iya Pak. Nah, dari apa yang sudah Pak Agus sampaikan, kira-kira apa rencana Pak Agus ke depannya? Ya, jadi saya berminat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan sedikit solusi yang positif untuk saya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak Agus? Jadi selain itu saya juga akan menemui pengawas saya dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana sih jalannya menjalankan proses belajar mengajar dengan baik kemudian. Oh begitu. Lalu Pak Agus, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Agus selanjutnya? Ya, jadi setelah hal ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa saya di kelas itu sudah merasa nyaman dengan cara-cara saya tersebut, Bu Dian. Oh begitu ya Pak. Menurut saya langkah yang Pak Agus ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak. Iya, syukurlah Bu. Sekarang saya merasa agak lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini.
apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, kepala sekolah. Agak khawatir, takutnya salah langkah sih, Bu. Syukurlah Pak Agus sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Agus rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, jadi untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, terus kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks yang telah Oh dijelaskan begitu. tadi itu, Bu. Iya. Oh begitu ya Pak Agus. Lalu Iya. dukungan apa yang kira-kira Pak Agus butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya. Kemudian mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan satu sama lain gitu, Bu. Wah, itu ide yang bagus sekali Pak Agus. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Agus dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman tersebut. Iya, amin. Terima kasih, Ibu Dian. Untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti ke depannya dapat menjadi guru-guru yang telah bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ini, Bu Dian. Amin, amin Pak Agus, sama-sama Pak Agus. Ya, maaf Bu Dian, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR hari ini. Saya mohon pamit ke ruangan saya, Bu Dian. Ya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat siang dan Sama-sama salam Pak, bahagia terima Bu kasih Dian. kembali. Ya, sama-sama Ya. Pak, terima kasih kembali Pak Agus. Ya, demikian Pak. Pak, saya kembalikan pada moderator. Baik Bu, terima kasih atas kritiknya, pemaparannya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanggapan. Saya persilahkan pada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan terkait dua orang praktek yang telah melakukan praktik coaching ini. Saya persilahkan pada teman-teman yang lain untuk menanggapi. Oke, siapa kira-kira yang bersedia menanggapi? Mungkin Ibu Jumiati. Oke, silakan Bu Jum. Terima kasih, Pak Ismail. Dengar? Pak Ismail dengar suara saya? Iya Bu, Sangat jelas. Dengar. jelas Bu, jelas banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok B, saya hanya memberikan tanggapan karena dalam percakapan antara Pak Agus dan Ibu Dian sangat bagus karena sudah sesuai dengan alur Tirta dengan ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Di tujuannya sudah spesifik dapat dicapai dalam waktu tertentu, sedangkan identitasnya antara pada Pak Agus dan Ibu Dian sudah menggali informasi tentang situasi dan kondisi yang dihadapi Ibu Dian, Pak Agus, sedangkan rencana aksinya Pak Agus dan Ibu Dian sudah bekerja sama untuk merumuskan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir itu tanggung jawab, sudah menyepakati tanggung jawab masing-masing. Hanya itu, terima kasih.